Oke, kita starter ya. Nah, kawan-kawan, Mas Aji. Wih. Karena alhamdulillah udah beberapa kali overhaul mesin, ya udah nggak terlalu sih Pak. Yang penting berdoa sama dengan bekerja dengan teliti Pak. Tapi bisa dikasih tips nggak buat kawan-kawan yang nonton, kalau mereka tuh akan membeli mobil, Ya, mengetahui bahwa mobilnya dia itu sudah pernah oversize atau sudah pernah turun mesin lah. Kami tim AHA Motor Jogja dan juga tim AHA Pedia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam Pak Taufik. Gimana kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Aji. Gimana Pak? Nah Mas Aji, Iya, Pak. ini kan kemarin Mas Aji itu memperlihatkan kepada kita semua video tentang mesin berlumpur ya Mas ya? Ya benar Pak. Mesin berlumpur. Terus kemarin juga Mas mengajarkan kita bagaimana membersihkan filter apa Mas? Filter VVTi. VVTi atau ya. OCV itu OCV Pak. ya. Iya. Terus Mas Aji kemarin juga buat video tentang apa tuh? Perakitan mesin. Perakitan mesin sama saluran oli. Nah, Betul. ini udah selesai belum? Ya alhamdulillah. Sore ini udah naik. Nah, Ya, ini jadi nih. Udah langsung naik berarti Mas nih Ya, posisinya. udah alhamdulillah udah naik. Ini proses scanning ya Pak ya. Oh, apa aja sih Mas prosesnya nih setelah di apa mesin dirakit terus di apa namanya digantung atau dipasang, apa yang dilakukan? Nanti setelah udah terpasang semuanya, kita pastikan dulu pakai scanner. Heeh. Kita cek. Apa gunanya Mas ini Mas? Gunanya ini nanti apa? Buat ngelihat ada sensor yang belum kepasang, gitu Pak. Oke. Jadi untuk minimalisir kesalahan atau apa? Mengecek ketelitian Iya. apa udah terpasang atau belum gitu. Betul. Nah, emang ada berapa sih Mas sensornya? Sensornya atau sedikit? kalau di sini tuh lumayan banyak. Banyak ya? Lumayan banyak, mungkin ada lebih dari 10 kali ya Pak ya. Oh, udah Kalau benar di ya? mesin ya, di mesin ya. Kalau di transmisi juga ada juga. Oke. Gitu. Baik, kita nanti habis ini kita starter. Ini berhubung indikatornya udah hijau semua di scanner ya. Oke. Nah, Mas, sebelum di starter nih, Ya. saya mau tanya-tanya. Gimana, sedikit saja. Tadi kan proses apa? Memasang mesin nih. Iya, Setelah dipasang itu kan ini nggak hanya langsung pasang terus jadikan ya. iya. Kan masih ada pekerjaan-pekerjaan rumit mungkin bagi kita ya. Iya, Apa benar. aja sih yang dilakukan setelah mesin dipasang? Apakah ada listrik, oli, apa segala macam? Oh ya, udah pasang otomatis kan kita harus isi oli mesin dulu ya Pak ya. Ah. Isi oli mesin, kebetulan ini mesinnya AR15 1500 cc, kita isi 4 liter. Iya. Pasca OH 4 liter. Terus ada juga ini transmisi. Transmisi. Kemarin kan saat pelepasan atau OH turun mesin, kita harus ngetap olinya ya Pak, biar nggak tumpah. benar. Kita isi ulang lagi. Ulang lagi. Iya. Terus apa lagi? Terus air, jangan lupa. Oh iya ini. Ya, bagi ini pengisian nih. Udah kita isi. Udah penuh ya? Udah penuh. Kita emang sisain segini. Karena nanti kalau pas starter kemungkinan dia bakal turun. Oke. Jadi kita spare segini. Oke. Terus kabel-kabel bagaimana Mas? Ini kan saya lihat banyak juga nih Mas yang harus dipasang Pasang, lagi. ya benar. Kalau kabel-kabel kita kembalikan kayak seperti awal. Waduh. Jadi apa ya? Kalau emang udah terbiasa mah nggak ini terlalu sulit ya Pak ya. Udah jadi makanan sehari-hari. Udah makanan sehari-hari, udah Iya. tahu tempat-tempatnya. Waduh. Tapi mungkin kalau yang bagi pemula harus mungkin perlu diingat ataupun didokumentasikan gitu Iya, Pak. dokumentasikan. Soalnya- Biasanya didokumentasikan ya? Ya harus dokumentasikan Pak. Kalau misal ada unit kayak mobil-mobil yang jarang masuk, kayak misal betul Elgan gitu, Elgran gitu. ya? Teana misalnya itu Iya. mesin, karena emang kita kadang jarang pegang, jadi kemungkinan harus didokumentasikan dan nggak Bukan lupa. jarang pegang karena ini ya, tapi unitnya Unitnya jarang emang, ya benar. Unitnya emang kadang terbatas. Iya, Gitu. betul. Nah, setelah ini dipasang semua oli masuk gitu ya. Iya. Terus apa? Kelistrikan gitu ya. Iya, Air benar, Pak. juga itu. Nah, proses terakhir itu tadi memastikan semua sudah terpasang. Sudah terpasang. Dengan bantuan scan Dengan ini. bantuan scanner ya, yang komponen elektrikalnya ya Pak ya. Ah. Kalau mekanikalnya
harus dipastikan semuanya harus terpasang benar. Di momen dikencangkan dengan baik. Gitu. Nah, nanti setelah kita melakukan starting mesin nih, itu apa sih proses berikut yang dilakukan? Apakah langsung kita bisa jalan-jalan? Enggak, kita biasa ini dulu kita stabil dulu. Setelah hidup kita stabilkan dulu gas atau RPM-nya. Biarin sekitar 1 jam atau setengah jam gitu, Pak. Dihidupkan. Jadi untuk memantau ada kebocoran atau enggak. Terus mesinnya itu langsam atau enggak. Takutnya ada khawatir ada suara yang abnormal atau ada kebocoran gitu, Pak. Baik. Nah, kalau kebocoran tadi, di posisi apa saja yang akan Mas pantau? Kalau yang masalah kebocoran ya, Pak ya? Kebocoran biasanya sih di sisi ini ya, di cover timing ataupun di seal crankshaft. Nah, di sini nih, cover timing atau di seal crankshaft belakang ini. Biasanya di situ. Itu harus dipastikan tidak ada oli yang menetes ya, atau merembes. Nah, terus habis itu tadi masalah suara yang tidak normal ya, tidak normal ya. Benar ya. Kalau suara nanti kita dengarkan dengan baik-baik. Atau bisa kita bandingkan dengan unit lain. Kalau udah yang terbiasa sih langsung mungkin tahu bisa ya. langsung tahu. Ini normal nih. Iya, normal. Kalau yang belum tahu mungkin harus disamakan dengan unit yang lain. Kalau yang dia umpamanya suara yang tidak normal, itu di posisi mana yang sering terjadi? Umpamanya kita bongkar terus pasang bunyi lagi gitu. Biasanya sih di ini, Pak, di sprocket, Pak. Lokasinya di sini. Sprocket. Ini ada sprocket intake, ada sprocket juga yang bagian exhaust ya. Iya. Itu kenapa, Mas? Di bagian itu paling sering? Biasanya sih biasanya kering. Kalau nggak kering, lupa nggak dibersihkan. Gitu. Ada juga bisa ini dari saluran ini UVT. Jadi pembersihannya kurang maksimal. Kalau pembersihannya kurang maksimal nanti ada suara dari ini camshaft. Ada suara tok 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 kayak gitu, Pak. Ya, itu jadi karena atau lama kayak gitu. Lama, kalau nggak dibersihin ya tetap bunyi terus. Iya. Jadi makanya harus dipastikan nggak ada suara yang abnormal. Pantesan kemarin Mas Ardi ngomong bahwa bengkel kita itu mengutamakan kebersihan ya. Ya, kebersihan, Pak, sama ketelitian. Nggak ada Mas Ardi nih, nggak apa-apa. Jadi efeknya banyak ya, Mas ya. Banyak, kebersihan Pak. dan ketelitian tadi tidak digunakan sebagai semangat dalam sebuah bekerja ya. Berulang-ulang ya, Mas. Berulang, nanti bongkar, turun, bongkar, pasang gitu, Pak. Nah, Mas, ini nanti kalau sudah kita starter. Iya. Ini mobil ini sudah bisa sehat seperti mobil-mobil lain yang normal. Iya, insya Allah bisa dipastikan bisa normal lagi karena emang udah saluran olinya udah bagus lagi. Kondisinya udah prima lagi. Apa yang didapatkan dengan kondisi mobil prima tadi? Ya nanti tarikan otomatis atau segala macam. Tarikannya lebih responsif karena kan di turun mesin kita udah bersihkan juga ininya ya, kerak karbon di ruang bakar. Terus efisiensi bahan bakarnya juga lebih dapat lagi ya. Dapat lagi ya. Terus ada lagi, Pak. Yang ketiga tuh ini suaranya bisa lebih halus lagi. Kalau misal sebelumnya kasar, kita bongkar, ada komponen yang rusak kan otomatis kita ganti atau perbaiki ya, Pak ya. Nah, nanti kalau udah dihidupkan bisa udah halus lagi, Pak, ada kayak awal. Jadi lebih nyaman ya. Lebih nyaman ya. Mendengarkan mobil kita lebih suaranya enak gitu ya. Lebih kering halus. Gitu ya. Iya, benar. Dan hemat. Benar. Mas Haji. Iya, Pak. Ini kan kita nggak melakukan oversize ya. Iya, benar. Undersize nggak ada kan? Iya, nggak ada. Nah, tapi bisa dikasih tips nggak buat kawan-kawan yang nonton? Kalau mereka tuh akan membeli mobil, ya, mengetahui bahwa mobilnya dia itu sudah pernah oversize atau sudah pernah turun mesin lah. Kalau oversize mungkin agak susah ya. Oke. Kalau biasanya kita lihat dari ini ya, Pak ya. Sealer. Yang visual tuh bisa dilihat dari sealeran. Ini kan sealer, Mas. Ya, itu bisa dibedakan antara sealer yang masih original sama yang udah pernah bongkar. Ini kalau kayak gini udah pernah dibongkar, Pak. Kalau originalnya kayak mana? Kalau original tuh biasanya ini lebih warnanya lebih agak putih ya, Pak ya. Ini kan lebih ke abu-abu ya? Iya, benar. Atau kalau yang sealer yang lain ada model yang warna merah. Itu udah apalagi? Ya, apalagi dibongkar. Terus itu. Selain itu yang visual. Terus yang kedua nanti bisa dilihat ininya
packingnya. Oh, packingnya. Nah, packing kadang itu juga, di turun mesin itu ada menggunakan gasket cylinder head yang pakai asbes, Pak. Oh, ini bisa kelihatan ya berarti Bisa ya dari sini? kelihatan. Ada Nah, yang ini pakai kan asbes. kalau ini kan packingnya besi nih. Packing plat ya. Plat ya, yang Iya. ini kan? Iya, Ini benar. kawan-kawan nih. Nah, saya kasih lihat ya. Tuh. Oh, dilihat ya. Kalau Iya. mana tahu pernah dibongkar dan dipasangnya menggunakan Packing asbes. asbes. Ya, Pasti itu sudah pernah turun. asli pernah turun. Oh. Kalau packing asbes tuh ada kekurangannya, Pak. Kadang tuh karena material asbes tuh kadang gampang rapuh. Oh. Gitu. Rapuh jadi efeknya jangka waktu keawetannya lebih awet yang plat. Gitu. Baiknya emang kalau packing ini pakai packing yang plat. Oke. Nah, berarti dua tadi itu menjadi patokan ya buat kawan-kawan yang ingin membeli mobil ya? Iya, bener, Pak. Oke. Baik. Oke, selanjutnya apa nih, Mas? Ini kebetulan kita insya Allah mau starter. Nah, itu kita lihat kayak apa. Nah, mari kita lihat. Mas Aji. Oke. Nah, ini kebetulan ini baru mau di starter ya, Pak ya. Iya. Ini kan karena awal kemungkinan sih ada suara agak kasar. Oke, Karena itu emang karena proses oli oh naik. iya, mesin kan masih ini ya, belum bersirkulasi semua total Bersirkulasi ya. olinya, benar. Jadi yang bagian atas tuh masih kekurangan oli. Kekurangan oli ya. Ya, oke kita starter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, Mas Aji. Wih. Setelah mesin ini terpisah-pisah antara mana yang bagian depan atas, sekarang dia hidup kembali dan suaranya halus kawan-kawan. Saya sih nggak tahu mesin banyak ya, jadi cuma saya dengar halus. Oh iya. Benar, Pak. Nah ini airnya kan masuk lagi nih. Iya. Ini masih proses. Belum Ini sampai habis nanti Mas ya? Kemungkinan ya? ya kemungkinan sih sampai habis. Cuma nanti kalau udah panas pasti dia akan berubah. Jadi sebelum panas kita tutup dulu. Oh. Nanti finishingnya kita ini di flashing, Pak. Ini kan masih pakai Oh iya, masih pakai air biasa iya, ya? air biasa. Ya kawan-kawan jangan dilihat airnya putih ya. Ini hanya untuk proses. Proses ini awalan aja buat memastikan mesinnya mesinnya bagus, udah bagus atau belum gitu. Kalau misal belum bagus, kita sebelumnya misal kita pakai coolant nanti kebuang. Sayang ya. Ya walaupun bisa disimpan lagi, cuma bolak-balik nggak efisien kerjanya. Tapi ada pertanyaan serius yang saya mau tanya Mas Haji. Iya, Pak. Mas Haji, Iya, Pak. setiap menghidupkan mesin, kau itu deg-degan atau enggak sih? Pada saat mobil itu udah selesai dan kau akan hidupkan? Kalau dulu-dulu yang awal-awal pertama kali overhaul mesin, ya pasti deg-degan. Soalnya kan belum ada pengalaman, ya? benar. Iya, Terus betul. masih belajar gitu kan. Takutnya ada komponen yang nggak pas atau belum maksimal pengencangannya tuh, itu pasti ada ini ya. Ada kekhawatiran. Was-was ya. Iya, benar. was-was ya. Tapi karena alhamdulillah udah beberapa kali overhaul mesin, ya udah nggak terlalu sih, Pak. Yang penting berdoa sama dengan bekerja dengan teliti, Pak. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, ini terakhir. Tips buat kawan-kawan yang masih memiliki mobil, masih sehat. Bagaimana? Apa yang harus kita sampaikan buat mereka biar tidak kejadian seperti ini? Oke, Pak. Untuk tips yang pertama mungkin ini ya. Kita harus rutin mengecekkan ruang mesin ya, Pak ya. Ruang mesin, itu ruang mesin kan kita bisa cek secara pribadi ya, Pak ya. Iya. Jadi nanti di sini ada dipstick oli ya, dipstick. Jadi kita pastikan untuk kapasitas oli jangan sampai kurang ya, Pak ya. Jika memang kurang, kita harus juga cari tahu Kenapa dia kurang? ada yang kurang atau ada kebocoran atau memang telat ganti oli gitu, Pak. Yang kedua tuh rutin ganti oli ya, Pak ya. Rutin ganti oli jangan sampai telat. Terus pastikan juga olinya juga oli yang asli ya, Pak ya. Sesuai dengan ini ya. Iya, sesuai dengan SAE yang dianjurkan dari pabrikan ya, Pak ya. Terus yang ketiga kita harus wajib ini ya melihat indikator yang di dashboard itu, Pak. Waktu berkendara. Waktu berkendara. Ya, jadi kalau misalnya ada lampu mil ataupun
lampu yang indikator yang lain menyala, kita wajib perhatikan jangan sampai indikator udah nyala kita tetap paksa untuk jalan. Nah, nanti efeknya pasti bisa lebih parah. Parah ya. Iya. Oke. Gitu Pak. Baik. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Mas Haji. Mas Haji, Iya Pak. menurut Mas Haji ini suara mesin gimana Mas Haji? Oh, alhamdulillah ini suara mesinnya halus ya Pak ya. Halus ya? Iya. Normal ya? Normal, insya Allah normal. Oh. Nanti juga kita cek setelah mesin menyala, kita cek ada kebocoran atau enggak. Oke. Nanti kita biarkan nyala dulu. Siap. Yang untuk pengecekan bocor atau enggak, kita nggak usah ikut lagi. Oke. Yang pasti Mas Haji sudah mendengarkan kita atau memperlihatkan kepada kita proses akhir dari sebuah turun mesin ya Mas ya? Iya benar Pak. Berarti menyalakan dan menunggu. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang aneh Ya, benar, dari Pak. proses Amin, amin, akhir ini. Ya Mas Haji? Ya benar Pak. Oke mungkin gitu aja. Semoga ini buat teman-teman Apedia bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.